Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar IPS di kelas 6, yaitu tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Amati gambar peta negara-negara Asia Tenggara berikut ini. Peta Asia Tenggara ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Filipina. Nah, 10 negara ini merupakan negara anggota ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura S. Raja Ratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Oman. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration. Apa sih tujuan ASEAN dalam deklarasi Bangkok ini? Tujuan yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Organisasi regional yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, resmi terbentuk dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok. Awal pembentukannya ASEAN bertujuan menggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Pada perkembangannya, ASEAN bergerak di bidang politik dan ekonomi. Seiring majunya ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung. Sumbangsi Indonesia di lingkup ASEAN. Apa sajakah sumbangsi Indonesia dalam lingkup ASEAN? Anak-anak ada yang tahu?
Yang pertama, berperan memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremis. Dalam lingkup Asia Tenggara, Indonesia menjadi pelopor pembentukan ASEAN. Sumbangsih lain Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Pada era globalisasi, interaksi antar ruang di wilayah Asia Tenggara semakin berkembang. Terbukti, kerjasama antar negara anggota ASEAN semakin beragam. Kondisi ini terjadi seiring munculnya kebutuhan negara anggota di berbagai bidang. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini, dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA. Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi berikut. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di Jepang. Sektor yang dipromosikan meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Program ini bertujuan meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah investor Jepang ke negara-negara ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Peran ini dilakukan Indonesia untuk menyediakan cadangan pangan negara ASEAN. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, peran ini dilakukan saat negara lain mengalami krisis pangan. Bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebagai penyedia. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Apa saja sektor kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan? Kerjasama perindustrian dan perdagangan ini
meliputi sektor industri, perdagangan barang, dan fasilitas. Yang pertama, kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Negara-negara ASEAN terlibat dalam beberapa proyek industri seperti industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project, pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Yang kedua, ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik industri tembaga di Filipina. ASEAN Vaccine Project, pabrik industri vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project, pabrik industri abu soda di Thailand. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan ASEAN Free Trade Area, ASEAN Economic Community, dan Koperasi ASEAN. AFTA sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan sektor faktor produksi lokal di negara-negara ASEAN. Pemberlakuan AFTA untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN dalam pasar internasional. AFTA juga meningkatkan investasi asing di negara-negara ASEAN. Yang kedua, dalam MEA, Indonesia berperan penting terkait liberalisasi arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang terampil di ASEAN. MEA sebagai upaya peningkatan daya saing dan memfasilitasi investasi ke arah infrastruktur. Yang C, Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah organisasi yang di bidang koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Koperasi ASEAN berupaya mengukuhkan organisasinya sebagai gerakan koperasi untuk menolong perekonomian di Asia Tenggara. Kerjasama di sektor fasilitasi perdagangan. Negara anggota ASEAN sepakat menandatangani Protokol 1 Definition of Transit, Transport Routes and Facility. Implementasi protokol untuk memfasilitasi transportasi barang di kawasan ASEAN. Menjalin kerjasama di sektor jasa. Dalam sektor jasa, negara-negara ASEAN mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Service tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk mendukung kesepakatan tersebut, ASEAN membentuk komite menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa meliputi 8 sektor, yaitu angkutan udara dan laut, bisnis, konstruksi, telekomunikasi, pariwisata, keuangan, kesehatan, dan logistik. Mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai negara anggota, Indonesia mendukung terbentuknya MEA. Adanya MEA, kegiatan perekonomian di Asia Tenggara semakin berkembang. Hambatan perdagangan internasional pun semakin berkurang. Kondisi ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Instrumen politik untuk melakukan kerjasama ini sebagai berikut. Yang pertama, kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin tidak menyebabkan sengketa akibat perbedaan sistem politik. Nah, berikut ini posisi dan peran ASEAN di bidang politik di ASEAN. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Yang keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Yang ke-8, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, budaya, dan lingkup ASEAN. Masyarakat ASEAN tergabung dalam komunitas sosial budaya. Sebagai komunitas ini, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia ikut berperan aktif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial meliputi menyepakati pembentukan ASEAN AMMW. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, pemajuan, dan perlindungan hak perempuan. Yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur youth leadership, entrepreneurship, dan employability. Nah, yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Yang keempat, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas narkoba. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan
pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan pembayaran wajar. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan, atas peran aktifnya dalam pembangunan. Yang ketujuh, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Kerjasama di bidang sosial budaya. Yang pertama, menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya, festival lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari di Vietnam. Yang ketiga, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara multikultural, Indonesia mengajak negara ASEAN memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sebagai peraturan negaranya. Yang keempat, membentuk ASEAN atau AMNS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara. SEA Games merupakan peserta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. Yang keenam, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang ketujuh, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media bahasa ASEAN agar berperan lebih aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan regional. Kedelapan, menyebarluaskan pengkajian masalah Asia Tenggara melalui kerjasama antar lembaga nasional. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ini ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan perlindungan lingkungan. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Kerjasama promosi pariwisata. Kerjasama budaya serumpun Melayu. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan
di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Mengelola pusat pelatihan untuk biologi atau Regional Center for Tropical Biology atau Biotrop yang berpusat di Bogor, Indonesia. Mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau RECSAM di Penang, Malaysia. Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau Regional English Language Center di Singapura. Mengelola lembaga penelitian dan pengajian pertanian atau SEARCA di Los Banos, Filipina. Menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, terima kasih hari ini sudah menyimak pembelajaran IPS. Semoga pembelajaran yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan selama di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.